Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Oktavianti dengan NIM 51904112227 Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan array dalam PHP. Tunggu sebentar, prosesnya sedang dijalankan. Nah, di sini kita akan diperkenalkan dengan fungsi dan array dalam PHP. Yang kedua ada presentasi tentang hasil coding nanti dari PHP. Yang ketiga nanti kita akan menganalisis tentang kode tersebut. Yang keempat adalah kesimpulan dari materi ini nanti. Nah, kita lanjut bagian perkenalan. Mari saya perkenalkan dengan apa itu fungsi. Fungsi adalah blok programnya yang didefinisikan dengan nama tertentu dan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik. Fungsi hanya perlu didefinisikan satu kali, tapi tidak dapat digunakan berulang kali. Fungsi berguna untuk membuat kode program lebih bersifat modular dan mudah dibaca. Nah, di fungsi ini, jenis-jenis fungsi dalam PHP. Nah, dalam PHP ini ada dua jenis fungsi, yaitu fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai dan fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai disebut fungsi function biasanya. Lalu contoh fungsinya misalnya di sini nggak ada kata pengembalian. Kata pengembalian seperti apa sih contohnya? Kalau misalnya dia mengembalikan nilai, berarti ada kalimat return di dalamnya. Artinya dia akan mengembalikan nilai tersebut. Nah, langsung kita masuk ke bagian array. Apa sih itu array? Array itu adalah suatu koleksi nilai yang saling berkaitan. Array berfungsinya sama dengan variabel, hanya saja nilai yang ditampung di dalamnya bisa banyak, tidak hanya satu. Array tersusun atas elemen-elemen. Setiap elemen memiliki kunci atau dalam bahasa Inggris key dan nilai atau value. Nah, kita lanjut bagian array berindeks dan array asosiatif. Nah, di dalam array ini ada dua jenis, ada array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks ini biasa disebut juga dengan array numerik. Nah, kenapa dinamain numerik? Karena arraynya nanti akan berupa angka-angka. Nah, penjelasannya adalah array berindeks adalah array yang indeksnya menggunakan angka atau nomor maupun karakter yang sifatnya berurutan. Misalnya saya contohkan di sini, untuk nomor A0 hasilnya 101, terus yang bagian deklarasi A1 sama dengan 88, A2 sama dengan 100, A3 sama dengan 90, A4 sama dengan 70. Nah, di sini adalah deklarasi di mana angka numerik yang digunakan. Namun, di bagian asosiatif, di mana pengertian asosiatif itu sendiri adalah array yang indeksnya berdasarkan nama tertentu. Sebenarnya, perbedaan antara array berindeks dan array asosiatif hanya terletak pada penamaan indeksnya saja. Nah, itu letak bedanya. Misalnya di sini sama, deklarasi A 0. Cuman 0 ini dibuat sebagai nama, bukan angka. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Gambar yang ini, gambar bagian yang saya buat, yang 101 dan 88 100-nya, itu merupakan visualisasi dari array yang memiliki 5 buah elemen. 5 buah elemen itu apa saja? Ya, itu tadi, 101, misalnya 101, 88, 100, 90, 70, yang nilai masing-masing elemen yang ada adalah nilai masing-masing elemen. Sedangkan bagian yang A0, A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan cara yang digunakan untuk mengakses setiap elemen array. Angka 0 sampai 4 adalah indeks dari array deklarasi A. Ingat, indeks array dalam PHP selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Ukuran dari array di atas dihitung berdasarkan jumlah elemen yang ada. Ukuran array dapat diambil menggunakan fungsi size of (0). Nah, di sini
Lanjut ke bagian asosiatif. Nah, bagian asosiatif ini, bagian akhirnya ini dapat dilihat kali ini array A indeksnya berdasarkan nama, bukan berdasarkan nomor seperti yang saya bilang tadi. Nama indeks yang digunakan di atas adalah bertipe string. Array asosiatif dalam PHP memiliki cara kerja yang sama dengan di dictionary di dalam Python atau hash di dalam Ruby yang digunakan untuk menampung elemen-elemen bertipe pasangan, kunci, dan nilai. Nah, itu bagian penjelasan dari sifat array. Nah, lanjut ke bagian kedua, presentasi. Nah, ini adalah hasil coding untuk nilai fungsi. Kita perhatikan kode fungsi dari nilai balik. Nah, jika tanpa nilai balik, dia tidak ada kata return. Benar? Nah, karena tidak ada kata return, makanya fungsi ini harus digunakan. Function perkenalan. Nah, fungsi perkenalan ini gunanya untuk apa? Agar fungsi itu dapat terpanggil. Jika kita tidak menggunakan function dan namanya, fungsi tidak akan dijalankan atau tidak akan terpanggil. Nah, di sini saya menggunakan, misalnya fungsinya perkenalan, Assalamualaikum, lalu perkenalkan nama saya Duna Klavianti, lalu selanjutnya senang berkenalan dengan Anda. Lalu kita akan memanggil fungsi yang sudah dibuat. Perkenalan, lalu ada bagian echo HR ini kayak pembatas. Nah, nanti ada lagi pengulangan perkenalan. Jadi, di sini posisinya kita buat perkenalan 2 kali. Nah, untuk nilai fungsi dengan nilai balik. Nah, untuk bagian fungsi dengan nilai balik di sini, saya menggunakan contoh tanggal lahir. Misalnya, fungsi hitung umur. Habis setelah itu ada tahun lahir dan tahun sekarang. Nah, habis itu untuk menghitung umur, pasti kita menghitung dari tahun sekarang, dihitung tahun lahir kita. Ya kan, return umur. Lalu, echo adalah kayak fungsi pemanggilnya. Umur saya adalah hitung umur. Hitung umur dari siapa tadi? Hitung umur dari function tadi. Nah, umurnya berapa? Tahun lahir saya tahun 2001, tahun lahirnya. Tahun sekarang adalah tahun 2020. Maka nanti hasil dari hitung umur adalah hasil umur saya. Baik, kita coba cek langsung di bagian. Saya cek langsung di bagian mana ya? Tunggu sebentar, saya akan mencari dulu hasilnya. Nah, di sini. Nih. Nah, di sini. Di sini saya cari di localhost-nya, misalnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Duna Devianti, senang berkenalan dengan Anda. Nah, karena tadi bagian awal fungsinya kita buat perkenalannya 2 kali, makanya di sini ada 2 kali fungsi. Nah, jika kita menggunakan nilai dengan fungsi balik, nih, hasilnya akan seperti ini. Umur saya adalah 19 tahun. Karena di awal lahir saya menggunakan angka 2001 dan untuk akhirnya kita menggunakan angka 2020 sebagai tahun sekarang. Kita bisa menggunakan angka-angka lain sesuai kehendak kita. Nah, tapi di program yang saya gunakan tadi saya menggunakan angka tersebut. Nah, kita lanjut. Tunggu sebentar, kita lanjutkan tadi. Tunggu sebentar, program sedang dijalankan. Lanjut, yang ini bagian hasil coding untuk array. Nah, bagian array ada 2 macam, yaitu untuk array numerik dan array asosiatif. Nah, untuk array numerik ini biasanya berupa angka-angka. Misalnya, numerik ini dengan kata lain berindeks. Nah, untuk array numerik atau indeks ini menggunakan angka. Contohnya di sini ada keterangan num garis bawah array, habis itu ada 1. Nah, 1 ini adalah angka, ya kan? Nah, makanya ini bersifat numerik, array-nya, pengulangan yang bersifat numerik. Nah, kalau misalnya kita buat yang di asosiatif nih, asosiatif kan tidak menggunakan angka, tapi menggunakan nama.
Ya kan di sini. Ini maaf saya salah kode. Nanti saya akan tunjukkan hasil program saya yang tidak error. Ini kalau kalian cari pasti error. Di mana letak errornya? Letak errornya saya dapat melihat di sini. Karena di sini tinggi badan Via sama dengan habis itu tinggi badan Dimas. Di sini ada Dimas. Nah, program akan menghasilkan input yang error. Kenapa? Karena dalam array tidak ada kata Dimas. Yang ada hanya Via, Doni, Ija, dan Miko. Tidak ada Dimas. Maka hasilnya akan error. Namun jika kita tukar hasilnya menjadi Via, maka hasil tinggi badan Via akan berubah menjadi 157. Mari kita lakukan percobaan dahulu. Bagian di sini saya sudah merubahnya, di mana hasil Via adalah 157, Doninya 170, Ija 150, Miko-nya 181, dan tinggi badan Via adalah tinggi badan Via namanya. Jika kita mengganti ini dengan nama Doni, di sini Doni, misalnya kita buat di sini Doni, maka di sini kita harus juga mengganti dengan nama Doni. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke bagian self-nya. Kita langsung bagian nih. Nah, benar kan? Tinggi badan Doni. Tinggi badan Doni 170 sesuai dengan ketentuan kita yang kita gunakan tadi. Nah, kita lanjut yang bagian numerik. Fungsi tadi hasilnya numerik angka kedua. Nah, kenapa angka kedua? Padahal kita tadi di program adalah menginputkan angka pertama. Karena dalam array, sebuah angka dimulai dari angka 0. Nah, karena jika kita menulis angka 1, maka hasil program yang keluar adalah angka 2. Jika kita mengeluarkan angka 3, maka hasil yang keluar adalah angka 4. Begitulah sistem array di mana setiap angkanya dimulai dari angka 0. Kita stop dulu. Share. Nah, yang ketiga, analisis. Tadi saya sudah membantu menganalisis di mana program PHP untuk mempelajari program ini nanti. Lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya tangkap pada bagian ini adalah program PHP mengenai fungsi dan array dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan semua source code memiliki fungsinya masing-masing. Semua dengan ketentuan program yang kita inginkan untuk dipelajari. Banyak cara atau kreasi dari setiap kodenya tergantung cara bagian apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, bagian yang kita gunakan nanti sesuai dengan kreativitas kita. Misalnya kita membuat suatu program di mana program itu untuk menghitung hari, untuk menghitung waktu, untuk menghitung detik. Itu tergantung si pemrogram ingin membuatnya sebagaimana, sekreatif apa agar user tuh dipermudahkan. Nah, seperti itu fungsi dari dan array, fungsi dari array tadi. Terima kasih. Jika kamu mempunyai pertanyaan, silakan hubungi email saya di duinaoctavianti10@gmail.com. See you to next time. Nah, tadi adalah hasil dari penjelasan mengenai fungsi dan array. Selebihnya saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.